Peristiwa ini dialami oleh seorang teman, sebut saja namanya Angga, yang tinggal di sebuah perumahan tenang di kawasan Balikpapan. Kawasan perumahan itu biasanya sepi di malam hari, hanya terdengar angin berhembus. Angga baru saja menyelesaikan pekerjaan di sebuah kantor di Balikpapan Utara pada malam hari tersebut. Walaupun sudah lelah, entah mengapa ada perasaan sebelum menuju rumah bahwa beberapa kawan lamanya sedang berkumpul di sebuah coffee shop yang sering menjadi tempat mereka nongkrong. Angga memutuskan untuk mengikuti nalurinya meski ada sedikit rasa malas. Dia memutar arah motornya menuju coffee shop, berpikir bahwa secangkir kopi mungkin akan membantu menghilangkan rasa penat. Ia berencana hanya menghabiskan waktu sekitar 1 jam di sana, tidak lebih. Ketika jarum jam menunjukkan pukul dini hari, Angga pun pulang. Udara malam yang sejuk menyelimuti perjalanan pulangnya. Malam itu terlihat tenang, tidak ada yang aneh saat itu. Perasaannya pun biasa saja. Setibanya di depan rumah, Angga mendapati suasana yang gelap gulita. Semua lampu di bagian rumahnya memang padam karena sejak siang ia pergi dan tidak ada yang menyalakannya. Dia memarkir motornya seperti biasa, lalu melangkah turun. Namun, saat baru melangkah beberapa meter, tiba-tiba perasaannya berubah. Ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang menarik perhatiannya di depan teras rumah. Di tengah keheningan malam, pandangan Angga tertumbuk pada sesuatu yang tidak biasa. Di depan pintu rumahnya tampak bunga-bunga yang tersebar di tanah membentuk pola yang tidak beraturan. Bunga-bunga tersebut terhampar mulai dari pojok jendela hingga kurang lebih sepanjang 3 meter. Harum yang khas dan menusuk hidung langsung menyeruak, mengisi udara malam dengan aroma bunga kuburan yang begitu kuat. Seketika itu juga, bulu kuduk Angga berdiri merinding hingga ke seluruh tubuh. Dilanda rasa penasaran, Angga mengeluarkan handphone-nya dan menyalakan lampu. Kembang kuburan, gumamnya dalam hati. Bunga-bunga tersebut memang benar adalah bunga tabur yang biasa digunakan dalam ritual pemakaman. Angga menatapnya dengan bingung dan tidak percaya. Bunga itu tertabur rapi seolah sengaja ditempatkan di depan rumahnya untuk tujuan yang tidak baik. Suasana yang tadinya tenang mendadak berubah menjadi mencekam. Jantung Angga berdetak lebih cepat, sementara hawa dingin seolah semakin menyelimuti tempat itu. Meski takut, Angga mencoba tetap tenang. Mundur dari rumah, tatapannya tidak lepas dari bunga-bunga yang tersebar itu. Semakin diperhatikannya, semakin terasa hawa yang tidak nyaman. Suasana rumahnya kini terasa aneh, dingin, dan penuh misteri. Berada dalam kebingungan dan ketakutan, Angga bergumam pelan. Siapa yang melakukan ini? Jumat Kliwon. Suaranya nyaris tak terdengar di keheningan malam. Tanggapan rasanya tak mungkin karena di jam segini sudah pasti semua orang tertidur lelap. Jika dia melaporkan kejadian ini kepada petugas keamanan perumahan, tentu akan menimbulkan kegaduhan yang besar. Setelah berbagai pertimbangan, Angga akhirnya memutuskan untuk menelpon Ridwan. Meskipun Ridwan bukan ahli paranormal, dia memiliki kepekaan terhadap hal-hal mistis. Ridwan sebenarnya sudah lama tidak mau berurusan dengan hal-hal mistis. Namun dalam keadaan seperti ini, Angga tidak punya pilihan lain. "Bro, di mana kamu? Kau di rumah?" tanya Angga cemas. "Aku nggak tahu apa yang harus dilakukan. Di depan rumahku ada bunga kuburan tersebar." Ridwan akhirnya menyerah meskipun jelas dia masih berat hati. Oke, coba kirimkan fotonya dulu," jawab Ridwan. Angga segera mengirimkan foto bunga-bunga itu. Setelah melihatnya, Ridwan terdiam sejenak sebelum memberikan tanggapannya. "Banyak juga ya? Kamu jangan masuk rumah dulu, barang itu sengaja ditaruh buat nyakitin kamu," ujar Ridwan dengan nada serius. Peringatan Ridwan membuat hati Angga semakin tidak tenang. Tidak lama setelah itu, Ridwan berjalan ke halaman depan, menatap langit malam yang dipenuhi cahaya bulan. Malam itu begitu terang di bawah sinar purnama. "Wajar," ujarnya pelan sambil menghela napas.
Ini malam Jumat Kliwon. Barusan aku cek kalender Jawa, pas sekali untuk hal-hal seperti ini. Angga hanya bisa menatap heran. Tapi siapa yang mengirim ini? Apa maksudnya? Di zaman sekarang kok masih ada yang menggunakan cara-cara seperti ini? Katanya dengan nada yang masih tak percaya. Tahun 2020 teknologi sudah maju, tapi hal seperti ini masih terjadi. Ridwan tersenyum tipis seolah paham akan kebingungan Angga. Manusia masih banyak yang percaya hal-hal seperti ini, terutama di Kalimantan. Setelah beberapa saat, Ridwan memutuskan untuk masuk ke rumah Angga. "Kamu belum masuk rumah kan?" tanyanya singkat. "Iya, belum. Aku hanya menunggu di luar," jawab Angga. Ridwan mengangguk kecil. Kembang ini adalah kembang kuburan, biasanya ditaburkan di makam. Artinya cukup jelas, seseorang ingin mengirimkan sesuatu yang buruk, mungkin agar kamu sakit. Aku tidak tahu siapa dan kenapa, tapi sudah anggap aku aman dari apa yang terjadi tadi. Aku coba merasakan energi dari sini, ada yang mengirimkan sesuatu, tapi sasarannya bukan aku melainkan kamu. Saat Ridwan masuk ke rumah, Angga tetap menunggu di luar. Namun, tanpa diduga, kesunyian itu seketika buyar oleh suara teriakan dari dalam rumah. Suara teriakan tersebut berasal dari Ridwan, membuat Angga terkejut dan langsung bangkit dari tempat duduknya. "Bro, kamu apa-apa?" seru Angga panik. Akhirnya, Ridwan keluar dengan wajah serius. "Aman bro, aman aja," jawab Ridwan berusaha menenangkan Angga yang tergesa-gesa. Ridwan menjelaskan bahwa lehernya terasa sakit banget, seperti ada yang mencengkeram, makanya dia sempat teriak. Dia merasa ada sesuatu di dalam yang tidak suka sama kehadirannya. Ridwan mencoba netralin energi di rumah Angga, tapi sarannya jangan tidur dulu di rumah malam ini. Angga yang mendengarkan dengan seksama merasa heran dan sedikit kesal. "Lalu aku harus tidur di mana?" tanyanya dengan nada agak frustasi. Ridwan berpikir sejenak sebelum menjawab. "Mungkin di tempat lain bro, di rumahku bisa. Ada keluarga di rumah jadi lebih enak juga." Malam semakin larut, kedamaian di antara mereka terganggu oleh suara aneh dari rumah. Ada seseorang yang sengaja batuk. Keduanya saling berpandangan dengan raut wajah tegang. "Siapa lagi itu?" seru Angga cemas. Suara musik terdengar dari kejauhan. Tanpa banyak bicara, Ridwan langsung melangkah menuju pintu rumah dan masuk kembali ke dalam. Angga yang ditinggal sendirian di luar hanya bisa mencoba menenangkan dirinya dengan memeriksa ponsel. Namun, saat ia sedang melihat layar ponselnya, sebuah bayangan hitam melintas dengan cepat di sudut matanya. Jantungnya seketika berdegup kencang. "Bro, apa yang kamu lakukan? Barusan aku lihat ada sesuatu," serunya dengan suara semakin panik. Suara Ridwan terdengar dari dalam rumah berusaha menenangkan. "Aku netalkan rumahmu. Yang batuk sudah pergi. Aku bertanya-tanya siapa yang tadi batuk di rumahku." Keesokan paginya, Angga memutuskan untuk membersihkan seluruh rumah. Dia memulai rutinitasnya, memutuskan untuk membersihkan setiap sudut rumah. Lampu yang biasanya hanya menyala malam hari dibuat menyala terus. Di dalam rumah yang terus bersinar, meskipun sudah ada suara yang amanya, tetap saja ada firasat buruk yang enggan pergi. Namun, Angga bertekad untuk tidak menyerah pada rasa takutnya. Ia sadar bahwa ketakutannya hanya akan memperburuk keadaan. Jadi ia terus berusaha bersikap tenang dan tetap berkomunikasi dengan Ridwan. Pada malam harinya, saat Angga baru saja selesai bekerja, ponselnya berdering. Ternyata Ridwan yang menelepon. "Bro, jam berapa kamu pulang?" tanya Ridwan dengan nada sedikit cemas. "Aku baru saja cerita ke seniorku soal apa yang kamu alami dan dia bilang selain kembang kuburan, kemungkinan ada tanah kuburan yang disebar di rumahmu." Mendengar hal itu, Angga terkejut. "Tanah kuburan? Bagaimana mungkin dan berupa tanah? Gimana cara membersihkannya?" tanyanya dengan nada takut. Ridwan menjelaskan bahwa Angga harus berhati-hati karena pengaruhnya bisa sangat negatif.
Mereka pun mulai bergerak cepat memeriksa setiap sudut halaman berharap bisa menemukan benda-benda itu sebelum hujan deras turun. Dengan tongkat kayu yang digenggam erat, Angga mengamati halaman rumahnya dengan seksama. Setiap sudut diperhatikannya dengan penuh kehati-hatian. Pandangannya melintas dari satu titik ke titik lain, seakan mencari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Di sisi lain, Ridwan juga tak kalah serius ikut membantu Angga dalam pencarian ini. Keduanya diam dalam ketegangan sementara rasa penasaran terus menggerogoti pikiran mereka. Langkah-langkah kecil membawa mereka mendekati pojokan halaman tepat di dekat meteran air yang terletak di sisi rumah. Di sana Ridwan mulai memperhatikan semak-semak yang mencurigakan. "Bro, semak-semak ini kayaknya ada yang aneh. Coba kita bongkar pelan-pelan." Tentu, berikut adalah isi dari file yang telah diubah dalam bentuk kalimat tanpa jam. Pak tongkat itu darak akati yang menkan semak-semak itu. Menggunakan tongkat kayunya, dia terperanjat dan Angga spontan bereaksi. Di air keningan, musik. Di wahnya ia menarik. Naas mencoba mengumpulkan keberanian. Bungkusan itu terasa berat di tangannya ketika Ridwan membuka bungkusan tersebut. Dia merasa firasatnya. Benar, isi bungkusan itu ternyata tanah kecoklatan yang sudah tidak asing baginya. "Ini tanah kuburan, bro," katanya. Dengan firasatnya yang kini terbukti nyata dan semakin mengerikan ketika ia melihat ada benda lain di dalamnya. "Sialan, ada kembangnya juga." Ridwan tiba-tiba berteriak kaget. Di antara tanah itu terdapat beberapa kelopak bunga yang sudah layu. Tangannya dengan cepat memeriksa lebih dalam. Ternyata bukan hanya bunga, di dalam tanah itu terdapat paku kecil yang sudah berkarat tertanam dalam tanah seolah memiliki maksud jahat. Ada kertas putih yang kusut seolah sudah lama diremas dan disimpan. Melihat itu, Angga penasaran mendekat. "Kertas apa itu, bro?" tanyanya. Ridwan menjawab sambil merapikan kertas yang sudah kusut itu. Saat kertas terbuka, mata Ridwan terbelalak. Tulisan Arab gundul hiasi kertas tersebut, huru-hurunya meliuk-liuk seperti menari di atas kertas, tapi yang paling mengejutkan adalah nama yang tertulis di sana. "Bro, ini nama kamu, Angga," katanya dengan nada serius. Ridwan melanjutkan, "Kamu ini mau diserang pakai tanah kuburan dan kembang ini. Makhluk yang tugasnya mengganggu kamu berasal dari kuburan yang tanahnya dikirim. Ini kayaknya tujuannya supaya kamu sakit atau celaka." Angga hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa bingung dan terkejut. Siapa yang bisa melakukan ini? Apa tujuan pengirim bungkusan mistis ini? Teka-teki yang belum terpecahkan. Meskipun begitu, Ridwan tidak menyerah begitu saja. Dia mengajak Angga untuk terus mencari dua bungkusan lainnya yang menurut mereka masih tersembunyi di sekitar rumah. Setelah sekitar 15 menit pencarian intens, akhirnya dua bungkusan serupa berhasil ditemukan. Bungkusan kedua ditemukan oleh Angga sendiri tepat di bawah sebuah batu besar di depan rumahnya. Aneh rasanya karena sebelumnya dia sudah berkali-kali memeriksa tempat itu tapi tidak menemukan apa-apa. Seolah-olah bungkusan itu baru saja muncul atau mungkin sebelumnya memang disembunyikan dengan sangat rapi. Angga merasa terkecoh karena pikirannya sempat tertuju pada halaman belakang di mana dia mengira bungkusan itu tersembunyi di bawah tumpukan batu. Bungkusan ketiga jauh lebih sulit ditemukan. Dari petunjuk yang mereka kumpulkan, semak-semak, batu, dan mesin yang tersisa hanyalah petunjuk terakhir. Mereka mencari di sekitar mesin filter air berharap menemukan sesuatu tapi hasilnya nihil. Pencarian di sekitar mesin motor juga tidak membawa hasil sampai akhirnya satu-satunya mesin yang belum diperiksa adalah mesin AC yang terpasang di dinding luar rumah. Angga pun naik ke atas kursi berusaha menjangkau sela-sela mesin itu dengan penuh hati-hati. Benar saja, di antara celah mesin AC itu terselip bungkusan terakhir. Setelah Angga berhasil menemukannya, Ridwan langsung bertindak cepat untuk membuka bungkusan tersebut sama seperti sebelumnya. Akhirnya setelah usaha panjang dan penuh ketegangan, 3 bungkusan yang berisi tanah kuburan berhasil didapat oleh Ridwan dan Angga. Tanah itu bukanlah tanah biasa.
Ia menyimpan energi gelap yang berbahaya berasal dari kekuatan mistis yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat. Meskipun lelah dan diliputi rasa cemas, keduanya tahu bahwa ini harus diselesaikan sebelum ancaman yang lebih besar muncul. Ridwan yang lebih berpengalaman urusan mistis segera menggabungkan ketiga bungkusan menjadi satu. Dengan hati-hati ia membungkus semuanya menggunakan kardus tua yang ditemukan di sudut kamar saat itu. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 3 malam waktu yang dinanti banyak kepercayaan. Keheningan yang disuasi dingin dan waspada. Angga yang sejak awal kurang paham dengan kejadian ini bertanya, "Selanjutnya bagaimana ini?" Ridwan menjawab berusaha menenangkan diri dari ketakutan yang terus menggerogoti. Sesuai dengan petunjuk dari senior, tanah kuburan itu harus ditinggalkan jauh dari lokasi mereka berada saat ini. Tanah tersebut tidak bisa dibiarkan terlalu lama berada di tempat yang sembarangan apalagi dengan manusia yang terlalu dekat. Ridwan akhirnya pergi ke rumahnya karena di sana ada anak kecil, keponakannya yang genteng. Anak cilik itu tidak boleh terkena dampak negatif dari tanah tersebut. Setelah itu, Ridwan memberitahu Angga tentang cara mengikuti langkah-langkah untuk mengembalikan tanah ini ke asalnya. Angga penasaran karena senior mereka yang pas mengatakan bahwa tanah ini harus dikembalikan agar energinya menghilang. Jamal akhirnya menyarankan agar Angga menginap di rumahnya saja, tapi Angga menolak dengan halus meskipun takut. Angga bertekad untuk tetap berada di rumahnya sendiri. Ridwan pun akhirnya pamit pulang meninggalkan Angga dengan rasa was-was yang menghantui pikirannya. Meski demikian, Angga berusaha keras untuk menenangkan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, hanya sugesti gumamnya dalam hati. Setelah beberapa saat berjuang dengan rasa takutnya, Angga akhirnya bisa memejamkan mata dan tertidur. Namun, pagi harinya, matahari perlahan mengeturunkannya dari tidur yang terlalu pelan. Beruntung pesan sahabatnya itu dengan nada kekhawatiran yang samar membuat Angga segar lagi. Sekitar pukul siang nanti Ridwan akan datang ke rumah Angga untuk mengajaknya pergi ke Samboja. Di sana mereka akan menemui Jamal, senior Ridwan yang memiliki kemampuan khusus untuk menangani hal-hal seperti ini. Jarak antara Balikpapan dan Samboja sekitar 38 km. Mereka pun berangkat dengan sepeda motor membawa bungkusan tanah kuburan yang kini dibungkus rapat dengan beberapa lapis plastik berusaha agar bungkusan itu tetap kering di tengah cuaca yang tidak bersahabat. Perjalanan mereka berlangsung selama hampir 5 jam diiringi rintik hujan yang semakin deras dan jalanan yang membuat mereka sempat tersesat. Namun setelah melewati berbagai hambatan akhirnya mereka di rumah Jamal. Jamal adalah seorang pria berusia awalan 50-an rekan Ridwan yang meninggalkan perkotaan dan menetap di Samboja bersama istrinya. Ia dikenal memiliki kemampuan unik untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus. Jamal menjelaskan bahwa jenis serangan ini termasuk tingkat yang tinggi. Seharusnya kamu banyak bersyukur, ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Serangan itu menggunakan ilmu hitam yang cukup berbahaya melibatkan media kembang dan tanah kuburan serta ritual yang tidak sembarangan. Masalah ini berasal dari masa lalu Angga, bukanlah masalah terkait pekerjaan atau bisnis melainkan persoalan pribadi. Sang pengirim adalah suami dari mantan kekasih Angga. Meskipun Angga merasa tidak pernah melakukan kesalahan, situasi ini muncul karena suami dan mantan kekasihnya saat ini sedang mengalami masalah besar dalam kebingungan dan kekecewaan. Mereka menjadikan Angga sebagai kambing hitam. Penjelasan Jamal membuat Angga terdiam sejenak mencoba mencerna informasi yang baru saja ia terima. Angga merasa tidak habis pikir karena sejak lama ia sudah menghentikan hubungan dengan mantan kekasihnya. Ridwan akhirnya bertanya kepada Jamal tentang bagaimana cara mengatasi masalah ini. Jamal dengan tenang menyarankan agar Angga tidak terlalu memikirkan masalah ini lebih lanjut. Bahkan, ia menyarankan agar Angga tidak perlu menghubungi mantan kekasihnya ataupun suaminya karena menurutnya memperpanjang masalah hanya akan membuat situasi semakin rumit. Meski Angga sempat merasa takut dengan serangan ilmu hitam ini,
Jamal yakin bahwa Angga sebenarnya akan mampu menanggapi kejadian ini dengan tenang dan jernih. Yang penting tetaplah berpikir positif. Jika suami mantanmu tahu kamu masih baik-baik saja, ia pun mungkin akan heran mengapa usahanya gagal. Pikiran yang positif akan membuat hal buruk sulit menyentuhmu, kata Jamal. Jamal meminta agar semua yang terlibat termasuk Angga dan Ridwan berdoa memohon perlindungan dan kelancaran dalam proses pembersihan ini. Jamal lagkan kepada Angga agar pikirannya tetap positif dan menjauh dari masalah yang tidak penting. Semuanya akan baik-baik saja. Hari yang sama, Angga kembali ke rumahnya. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini, semoga dapat menghibur kawan-kawan jagat horor. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.